Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqum min amwalin nasi bil batil. Baik, menghormati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersilaturahim di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, ya, yaitu satu buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala, yang mana di kesempatan hari ini, ya, kaitan dengan kitab yang akan kita bahas di hari ini adalah kitab Minhajul Muslim. Ini kita akan membahas tentang satu bab yang disampaikan oleh beliau, yaitu adalah bab tentang luqathah. Nah, luqathah ini memang mungkin di sebagian kita jarang ada pembahasan. Jadi apa yang dimaksud dengan luqathah itu? Luqathah ini dalam bahasa sederhana kita adalah, luqathah ini adalah barang temuan. Nah, ini nanti coba kita akan bahas gitu ya, kaitan dengan apa? Kaitan dengan barang temuan ini, ya, apa yang dimaksud dengan luqathah ini. Kemudian jika kita menemukan sesuatu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Menemukan barang, apa yang harus kita lakukan? Kemudian setelah itu, di samping apa yang harus kita lakukan, yang penting juga kita perhatikan kaitan dengan bab luqathah ini adalah kaitan dengan, mungkin dalam bahasa kita juga ada anak ini, bukan anak hilang, jadi anak yang ditemukan yang tidak jelas identitas orang tuanya. Nah, itu kan bagaimana gitu ya, kalau kan suka ada bayi yang ditemukan di depan rumah orang gitu ya, kan seperti itu. Nah, ini secara hukum fikih itu bagaimana gitu ya. Ini juga mungkin penting juga kita membahas kaitan dengan luqathah, apa dengan lafik ini. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang luqathah, ya, ataupun berbicara tentang luqathah ini, nah, kalau kita berbicara tentang luqathah ini dalam bahasa Arab, ya, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab, ya, luqathah ini ada 3 bahasa yang disampaikan oleh para ulama, ya. Jadi maksudnya, mohon maaf, ada 4 istilah yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan luqathah ini, ya. Apa saja kaitan dengan luqathah ini? Pembahasan kaitan dengan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-luqathah. Jadi al-luqathah itu lam, qaf, alif, ya, kemudian ta, ta, ya. Jadi luqathah. Jadi qafnya itu difathahkan, setelahnya ada alif, itu disebut dengan luqathah. Kemudian yang kedua, kadang juga disebutkan dengan al-luqathah, ya, al-luqathah. Jadi kalau tadi luqathah ada alifnya, kalau ini tanpa alif, yaitu luqathah. Yang ketiga disebut juga luqathah, ya. Jadi kalau tadi luqathah, tapi ada yang disebut dengan luqathah. Nah, yang disebut dengan yang keempat adalah al-laqatu, ya, al-laqat, ya. Ini adalah kaitan dengan nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kaitan dengan luqathah ini ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qasas ayat ke-8. Faltaqatahu ala fir'aun. Ini kan kisah tentang siapa? Tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka dipunutlah ia oleh keluarga Fir'aun. Jadi ini adalah, berarti kan di sini faltaqatahu. Ini disebut dengan luqathah ini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan luqathah secara istilah? Nah, para ulama ketika membahas tentang luqathah ini, jadi kalau kita membahas luqathah menurut para ulama, belum connect, ya. Tapi kalau kita lihat luqathah menurut para ulama, apakah yang dimaksud dengan luqathah itu? Nah, menurut para ulama, luqathah ini adalah seperti disebutkan oleh di dalam kitab Mughnil Muhtaj, luqathah ini segala benda yang ditemukan di tempat yang tidak dikuasai seseorang. Jadi setiap benda
yang ditemukan di tempat yang tidak dikuasai oleh seseorang. Ya. Kemudian apa? Baik berbentuk harta maupun barang. Jadi maksudnya harta itu uang dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin nanti apa kendaraan, termasuk juga apa namanya binatang ternak gitu ya. Yang hilang dari pemiliknya karena lengah atau jatuh. Jadi intinya adalah yang disebut luqatah itu adalah benda yang ditemukan di tempat umum. Yang mana benda ini adalah hilang dari pemiliknya karena lengah atau terjatuh, di mana barang itu bukan milik kafir harbi. Jadi ada syaratnya, bukan milik kafir harbi. Maksud kafir harbi itu apa? Kafir yang memang boleh diperangi dan memerangi kaum muslimin. Bukan, ini adalah, nah, sedangkan orang yang menemukannya tidak mengenal siapa pemiliknya. Jadi ini yang disebut dengan luqatah. Jadi sedangkan luqatah itu begini, barang yang ditemukan di tempat umum, yang kemungkinan besar barang ini jatuh atau hilang, yang mana barang tersebut kita juga nggak tahu siapa pemiliknya. Nah di kita kadang suka salah, Pak. Contoh begini, kan ada pohon mangga ya, pohon mangga terus jatuh gitu ya. Nah, kira-kira itu barang temuan atau bukan? Barang temuan bukan? Nah kalau ini ada pohon mangga, di bawahnya jatuh, kira-kira barang temuan bukan? Bukan, orang pemiliknya jelas. Kalau luqatah ini pemiliknya tidak jelas. Bapak naik mobil orang, artinya apa namanya? Kalau seandainya kita naik mobil orang gitu ya, kita naik mobil orang lain. Nah terus ketika kita naik mobil orang lain itu, kemudian ketika naik tersebut ada uang di mobil orang itu, kira-kira itu luqatah atau bukan? Bukan. Kenapa bukan luqatah? Kan jelas pemilik mobilnya. Beda kalau kita nemu uang di angkot. Kan kalau nemu uang di angkot kan nggak jelas itu pemiliknya. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang luqatah ini. Sehingga dari pengertian ini, bila suatu benda ditemukan di area milik seseorang, bukan termasuk luqatah. Termasuk juga termasuk juga luqatah ini. Kalau kita berbicara tentang luqatah ini termasuk apa? Kalau kita berbicara tentang luqatah adalah harta hilang dari pemilik ditemukan oleh orang lain. Bila seorang menemukan harta yang hilang dari pemiliknya, ya, dari pemiliknya, dan seseorang menemukan harta yang hilang dari pemiliknya, para ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya. Jadi kalau kita menemukan barang, kemudian barang itu hilang dari pemiliknya, kira-kira harus diapain oleh kita? Nah inilah yang kita bahas di kesempatan kali ini, gitu ya, kaitan dengan bab ini. Nah, kalau kita lihat di dalam buku-buku fikih, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di dalam hadis-hadis fikih, itu memang para ulama fikih menyebutkan khusus tentang bab luqatah ini. Nah, termasuk di sini adalah Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala, ya, ketika beliau menyebutkan, ya, kaitan dengan bab ini, itu adalah di dalam kitab beliau adalah Minhajul Muslim, maka beliau juga menyebutkan tentang bab luqatah ini. Nah, cuman beliau di sini memang ketika menyebutkan tentang bab luqatah ini, beliau menyebutkan ada dua bab yang beliau sampaikan tentang luqatah ini. Pertama adalah barang temuan, itu yang akan beliau sampaikan, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang beliau sampaikan ini adalah, jadi yang pertama adalah barang temuan yang beliau sampaikan. Kemudian yang kedua yang beliau sampaikan itu adalah anak hilang. Jadi ada anak yang ditemukan. Kan nanti siapa yang wajib untuk ngurusnya? Ini kan bagaimana kalau tiba-tiba di depan masjid ada bayi, kira-kira siapa yang harus ngurusnya? Terus kira-kira dananya dari mana kalau ada kasus seperti itu? Nah ini yang disampaikan. Baik, sekarang kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, beliau ketika menyebutkan tentang luqatah ini, ya beliau ketika menyebutkan tentang luqatah ini, maka beliau mengatakan begini. Barang yang ditemukan dari suatu tempat yang bukan menjadi kepemilikan orang lain. Tadi sudah disampaikan. Jadi yang namanya luqatah ini adalah tempatnya itu adalah bukan tempat yang biasa dipakai. Itu yang disebut dengan luqatah ini. Jadi bukan terbiasa kita menyimpan barang di tempat tersebut. Itu disebut dengan luqatah. Nah, kalau kita berbicara tentang luqatah ini, kata beliau, ketika ada seseorang yang menemukan barang tersebut, maka orang tersebut boleh mengambil barang temuan. Jadi maksudnya mengambil barang temuan itu hukum asalnya adalah boleh saja.
Cuman para ulama merinci sebenarnya bolehnya itu. Kalau kita lihat di dalam ulama 4 mazhab ketika membahas tentang ketika ada seseorang yang menemukan barang temuan, kira-kira bagaimana hukum mengambil barang temuan tersebut? Nah ini kan kalau kita lihat di sini, kalau Al-Hanafiyah mengatakan disunnahkan untuk mengambil jika orang itu amanah dan bisa menjaga. Jadi karena barang temuan itu bukan milik kita, milik orang lain. Makanya kata beliau disunnahkan untuk menyimpan barang itu bila barang itu diyakini akan aman bila di tangan kita untuk nanti diserahkan kepada pemiliknya. Tapi kalau kita tidak merasa aman barang itu ada di kita, jangan diambil. Yang kedua, kalau dalam ulama Malikiyah mengatakan kaitan dengan luqata ini, bila seseorang tahu bahwa dirinya suka berkhianat atas harta orang lain yang ada padanya, maka haram hukumnya. Ya kalau kita lihat di sini adalah hukumnya boleh, itu hukum asalnya. Syafi'iyah mengatakan bila dirinya adalah orang yang amanah maka disunnahkan untuk menyimpannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa yang utama adalah meninggalkan harta itu dan tidak menyimpannya. Tapi kalau kita lihat hukum asalnya adalah luqata ini, kalau kita menemukan barang tersebut maka apa? Maka diperbolehkan kita mengambil barang tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang luqata ini. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, nah, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair ketika beliau menyebutkan tentang bab luqata ini, maka beliau mengatakan bahwa luqata ini, jadi ketika ada luqata ini, maka apa yang beliau sampaikan? Maka boleh kita mengambil luqata ini, tapi bolehnya itu bukan boleh diambil langsung ya. Maksudnya boleh dulu. Boleh diambil itu disimpan oleh dia. Jadi hukumnya adalah boleh menyimpan barang tersebut. Nah, dari mana beliau dalilnya dibolehkan menyimpan barang tersebut? Nah, kalau kita lihat ya, dibolehkan menyimpan barang tersebut, ini adalah yang pertama dalilnya adalah beliau sampaikan ya. Nah, ini apa sebentar? Nah, ini adalah dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab dan Imam Muslim di dalam kitab Luqata. Dan ini juga hadis Dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, itu disebutkan. Yaitu apa? Rasulullah SAW ketika itu bahwa berdasarkan Nabi SAW ketika ditanya tentang barang temuan, kata beliau ingat tali pengikatnya. Ini kata beliau. Jadi ingat tali pengikatnya. Maksudnya apa ingat tali pengikat itu? Ingat benda itu seperti apa. Kemudian ingat tali pengikat dan wadahnya. Kemudian kata beliau, umumkan selama setahun. Jika barang itu tidak ada yang mengakuinya, maka gunakan. Hendaklah barang temuan itu dianggap sebagai barang yang dititipkan padamu. Jika pada satu hari orang yang memintanya datang, maka hendaklah engkau berikan kepadanya. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang luqata. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kaitan dengan luqata. Ini hadisnya, Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang luqata ini adalah hadis yang berbicara tentang luqata ini. Begitu pula kata beliau ketika Rasul ditanya tentang barang temuan berupa kambing. Apa kata Rasulullah? Ambillah kambing itu untukmu, untuk saudaramu atau untuk serigala. Ini kan dua barang yang ditemukan. Makanya para ulama sering menyebutkan sebenarnya gini, kalau barangnya adalah bukan binatang ternak, bukan makhluk bernyawa, itu namanya luqata. Tapi kalau hewan ternak atau binatang yang bernyawa, itu sering disebut dengan ad-dhallah. Jadi ad-dhallah itu adalah hewan yang tersesat, hewan yang tidak tahu pemiliknya siapa. Contoh Pak, kemarin saya baru pas ngobrol di satu tempat, ada orang Pak yang kehilangan burung. Burung itu harganya sekitar 75 jutaan. Burung apa sih namanya? Kalau saya nyebutnya burung kabar kestal. Jadi yang pasangan itu gede kan, yang dia diterbangkan nanti dia balik sendiri. Nah ini kan burung itu cukup mahal. Burung itu cukup mahal. Nah pernah ada orang yang menemukan. Ya, cuman kan nggak tahu siapa pemiliknya kan. Kan pemilik burung itu siapa? Nggak ada yang tahu. Nah cuman kalau burung-burung yang seperti itu biasanya apa? Biasanya pemiliknya itu sudah punya GPS-nya. Jadi mereka itu
biasanya memiliki GPS yang salah satunya adalah ketika GPS itu fungsinya apa? Fungsinya buat mereka adalah kalau burung itu hilang, nanti mereka bisa mencarinya. Nah ini kan kalau ada yang seperti itu gimana? Kan mungkin Bapak Ibu kadang menemukan burung di burung bukan burung liar ya. Ya contohnya Arimanuk piit mah Pak, kata mah kan jelas ya. Tapi ini mah burung yang mungkin kakatua yang kayak gitu Pak. Nah itu kan ada kepemilikannya. Maka Rasul mengatakan, ambil kambing itu untukmu, untuk saudaramu, untuk serigala. Nah maksudnya maksudnya apa Pak? Dari hadis ini. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka nanti para ulama menyimpulkan ketika barang ini seperti ini begini, kalau barang seperti ini begini. Jadi dua hal yang nanti akan berbeda yang beliau sampaikan. Baik, sekarang kita lihat Bapak Ibu kaitan dengan hukumnya. Nah akan tetapi anjuran ini berlaku bagi orang yang yakin dirinya amanah, dan makruh mengumumnya bagi yang dia tidak yakin dirinya bisa amanah. Sebab merusak atau melenyapkan harta kaum muslimin itu tidak boleh. Jadi ini adalah kaitan dengan luqatah ini. Tapi sekarang baru kita membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan luqatah ini. Tapi yang pertama, apabila barang temuan itu kecil dan tidak diminati oleh masyarakat, maksudnya sesuatu yang ringan, sesuatu yang sederhana, yang mana barang ini kalaupun hilang, orang juga tidak uring-uringan lah. Contoh di sini kalau dia menyebutkan sebutir kurma. Ini kan kalau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, contoh beliau di sini menyebutkan sebutir kurma, ya. Nah, sebutir kurma ini kan kalau hilang, ya. Kalau hilang kan orang juga nggak terlalu bahasa kita ya, yang mau kokot tetengan dari Pak. Nyarinya itu kan kalau ada orang yang seperti ini kan tidak akan ketika ada yang kehilangan itu dia tidak akan terlalu pusing gitu ya. Atau di sini buah anggur gitu ya, maksud buah anggur itu kalau ada orang yang menemukan buah anggur mungkin ya, yang mana buah anggurnya ini ya tadi buah anggur yang ya biasa aja, mungkin bukan anggur rasa kintal gitu ya, cuma 2 biji 3 biji gitu ya. Atau buah yang sudah layu, atau cemeti Pak ya, tongkat dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam bahasa lain Pak ya, contoh yang sederhana juga adalah kaitan dengan bab ini. Mungkin kalau sekarang punten Pak, kalau ada orang menemukan uang, contohnya berapa uangnya? Mungkin menemukan uang cuma sekitar 2.000 rupiah gitu. Kan mungkin 2.000 rupiah hari ini anak kecil aja kadang bekal anak sekolah sama apa ya Pak, masih ada 2.000 Pak. Jika umpamanya 2.000 teh, anak-anak sendiri juga sekarang sudah tidak terlalu peduli Pak dengan uang. Dalam konteks tidak peduli itu 2.000 mah meureun ayeuna mah Pak, sesuatu yang ya tidak dianggap bukan harta, itu harta, cuman orang juga ketika kehilangan itu nggak terlalu uring-uringan ya. Nah kalau kita menemukan seperti itu, atau kalau saya mau punten Pak Jemar ada gede itu ya, saya mau ada gede. Karena kan kalau Ramadan ya, kalau lagi Ramadan itu buka bersama Pak, kan buka bersama, mereka suka ada yang ngambil gitu ya. Mungkin disimpan di pojok, dia lupa pulang. Terus tarawih kembali beli Pak. Kalau mungkin dia tarawihnya keluar. Nah kira-kira kalau makanan yang seperti itu gimana Pak? Ya roti lah gitu ya, atau mungkin bala-bala 2 biji gitu. Nah ini kan barang-barang yang seperti itu. Maka kalau ada orang yang menemukan barang-barang yang bernilai kecil atau tidak terlalu diminati oleh masyarakat, maksudnya barang yang gak jelas pemiliknya. Beda kalau tadi Pak, ada pohon mangga tetangga dibawa ada yang jatuh, itu bukan barang temuan. Itu mah jelas pemiliknya. Oh pemiliknya pemilik kebun ini gitu ya. Nah kalau ini memang nggak jelas gitu ya. Nah maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa memungutnya, dan yang memungutnya juga boleh mengambil manfaat pada saat itu. Dia juga tidak diwajibkan untuk memberitakan barang tadi dan tidak pula harus menjaganya. Kan mesti gini, gak usah diumumin juga. Contoh saya buka kantor bala-bala di masjid, kan mau begitu-gitu timur. Nah ini hal-hal yang sederhana seperti itu. Tapi kalau mau diumumkan ya boleh-boleh juga. Cuman barang-barang yang seperti ini, kalau kita lihat barang-barang seperti ini, maka apa? Apalagi barang yang cepat basi, dimakan aja.
dengan asumsi begini, kalau besok pemiliknya datang saya ganti deh. Contoh Pak gini, ini kakak saya di pasar. Kakak saya kan jualan di pasar. Nah karena kan di pasar kan suka pedagang-pedagang nitip apa gitu ya, yang punya warung kan nitip apa. Nah kadang pas mau pulang teh ada tahu bungkus gitu ya. Sekarang kan tahu itu kalau disimpan gimana? Basi kan, dibuang sayang kan, atau kerupuk gitu ya. Ya kalau kerupuk mungkin masih tahan lama, besok aja lah biarin kan juga datang lagi. Nah kalau tahu tuh bawa aja pulang, dimasak aja di rumah. Nah ketika besok di rumah, besok juga ada yang nanyain biasanya. Udah nanya, Bu, punten kamar ayah tahu tuh, mohon ayah cenah dia kamari kakak tuh. Terus sabarahan kabeh dikatakan, wes ku teu kenal cenah. Henteu masa teh lebar cenah bilih teu kan, bilih teu katuan kan begitu kan. Nah ini hal-hal yang seperti ini. Nah hal-hal yang seperti tadi Pak, kata para ulama mengatakan itu tidak jadi masalah. Kalau bisa kita makan atau nemu duit 2.000 gitu ya udah ambil aja, masukin ke kenceleng masjid atau dibawa pulang juga nggak apa-apa. Karena itu kan itu hal-hal yang uang-uang yang seperti itu kan bukan tidak bermanfaat, bukan tidak bernilai tapi nilainya kecil. Sebagaimana dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kata Anas bin Malik, marra Nabi SAW bitamratin fi thariq. Nabi SAW pernah satu hari beliau itu menemukan kurma di pinggir jalan, menemukan satu butir kurma di pinggir jalan. Kemudian kata Rasulullah, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalau seandainya saya tidak khawatir itu adalah sedekah, maksudnya kalau itu bukan harta sedekah, saya akan memakannya. Karena kan keluarga Rasul itu tidak boleh memakan sedekah. Ada hadis Nabi mengatakan, inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammad, inna man ya'usaqun nas. Sesungguhnya zakat atau sedekah tidak layak bagi keluarga Muhammad. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran harta manusia. Itu kan bukan kotoran harta tidak bersih kan. Tapi maksudnya kan itu hak orang yang harus diberikan. Makanya Rasulullah SAW itu tidak pernah memakan sedekah dan keluarga. Kata Rasul, kalau seandainya ini bukan karena harta sedekah, niscaya saya akan meninggalkannya. Nah, ini adalah yang disebut dengan warok. Jadi warok ini adalah berlaku jika disertai adanya syubhat. Jadi kalau bukan karena sedekah saya akan makan. Kan ini masih syubhat. Nah kalau ada syubhat namanya warok. Tapi kalau tanpa ada syubhat itu namanya waswas. Contoh begini Pak, ada orang wudhu ya, itu udah sampai sini belum, udah sampai sini kan belum. Nah itu namanya waswas. Karena waswasnya itu harus dihindari. Nah ini adalah di antara hadis Nabi SAW yang membahas tentang itu. Kemudian juga kaitan dengan apa yang disampaikan ini tadi disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazari. Kata beliau bahwa ini ada kaitannya dengan apa? Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang bahwa Nabi memberikan keringanan kepada kita dalam memungut tongkat, cambuk, tali, atau yang semisalnya yang seseorang mengungutnya kemudian mengambil manfaat. Artinya sesuatu yang sifatnya adalah bukan sesuatu yang besar gitu ya, kaitan dengan ini yang pertama. Yang kedua, apabila barang temuan itu memiliki nilai yang berarti di tengah masyarakat. Jadi barang yang ditemukan itu adalah memiliki nilai yang berarti di tengah masyarakat. Maka orang yang memungutnya wajib untuk mengumumkan selama setahun penuh. Di mana diumumkannya? Di masjid, di tempat barang itu ditemukan. Ya, tapi mungkin siapa yang kehilangan dompet gitu. Nggak usah disebutin ciri-cirinya bagaimana. Cuman dia harus menghafal ciri-cirinya seperti apa. Nah, dia dapat melakukan dengan mengumumkan di pintu masjid, di kerumunan orang, dengan perantara orang. Lalu mangga itu ya. Apabila datang orang yang mengaku memilikinya, mengetahui bentuk atau jumlah atau karakteristiknya, maka dia harus memberikannya. Apabila tidak ada seorang pun yang datang setelah 1 tahun, maka ia boleh mengambil manfaat dari barang tersebut atau mensedekahkannya bila berkenan. Tetapi dengan niat apabila suatu hari pemiliknya datang dan meminta, dia pun siap mengganti. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kata Zaid bin Khalid al-Juhani, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil luqatah. Ada orang datang kepada Rasulnya tentang luqatah, barang temuan tadi. Kemudian dia ifalsaha, kata Rasulullah, hendaklah kamu mengenal baik penutupnya, wawika'aha, dan tali pengikatnya. Kemudian summa arif hasanatan, kemudian umumkanlah selama 1 tahun,
Fa in jaha sahibuha illa fasya'nuka biha. Kalau datang pemiliknya berikan. Kalau tidak itu terserahmu. Qala, kemudian orang itu mengatakan fadhallatul ghanam. Bagaimana dengan kalau yang ditemukan itu adalah kambing yang enggak jelas pemiliknya? Qala hiyalaka aw li akhika aw lidhibi. Maka kalau yang namanya tadi apa yang disampaikan, kambing itu bisa untukmu, saudaramu, atau serigala. Maksudnya kalau dibiarkan, serigala itu kan bisa memakan kambing tersebut. Fadhalatul ibil, bagaimana kalau unta yang ditemukan? Nah, kalau unta itu adalah malaka walaha. Kata Rasulullah, bagaimana dengan unta? Apa urusanmu dengannya? Ma'aha siqauha wa fidaquha. Unta itu kan perutnya banyak cadangan makanan, banyak cadangan minuman. Tapaknya bersamanya bisa jalan jauh dan lain sebagainya. Kata beliau, wa taridul ma, kemudian unta itu dapat mendatangi tempat air jika haus. Kemudian wa ta'kulu syajar, dan yang namanya unta itu bisa memakan pepohonan yang ada di sekelilingnya. Untuk apa? Hatta yalqaha rabbuha, sampai dia bertemu dengan pemilik unta tersebut. Nah, jadi kalau barang-barang ini tadi sifatnya adalah barang-barang yang berharga, maka perlu diumumkan. Nah, Bapak Ibu, ada hadis Nabi yang lain yang menyebutkan tentang ini, bahwa disebutkan man wajada luqatatan, siapa yang menemukan barang temuan, fal yushhid dawai adlin, hendaklah ketika dia menemukan itu mengundang 2 orang yang terpercaya sebagai saksi kaitan dengan barang ini. Wal yahfad ifalsoha wa wika'aha, maka hendaklah dia menjaga barang tersebut, dan dia juga hendaklah kenalilah dengan baik bungkus dan pengikatnya. Summa yaktum, kemudian janganlah dia diam tidak mengumumkannya. Wala yughayyib, dan juga janganlah dia sembunyikan memindahkan ke tempat lain agar tidak diketahui. Fa in jaa rabbuha, kalau datang pemiliknya, fa huwa ahaqqu biha, maka pemiliknya lebih berhak. Wa illa fa huwa malullah, kalau tidak ada itu harta Allah. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, ini sekali lagi diumumkan. Makanya kenapa harus ada 2 orang yang terpercaya untuk memastikan dan tidak ada tuduhan. Apalagi di zaman sekarang, Pak. Contohnya Bapak tiba-tiba menemukan dompet di pinggir jalan. Ya di situ contohnya taruhlah ada uangnya 10 juta di dompet itu. Kan bisa aja Pak orang menuduh kita kan. Oh, mana 10 juta? Oh, enggak, Anda mengambilnya berarti. Kan kalau ada saksinya, maka dia bisa apa? Bisa bilang, ya saya menemukannya adalah uangnya adalah segini dan seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk kaitan dengan saksi ini. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, jika barang temuan itu ada di tanah suci. Jadi kalau barang temuan itu ada di tanah suci atau di tanah haram, maksudnya di Makkah Al-Mukarramah, maka apa? Maka barang temuan yang ditemukan di Mekah tidak boleh untuk diambil kecuali khawatir barang itu tersebut akan hilang. Jadi maksudnya kalau di Mekah boleh diambil untuk diumumkan, tapi nggak boleh dimiliki. Nah, nggak boleh dimiliki. Jadi ini ya. Jadi kalau mau diambil boleh. Sekarang kalau nggak diambil dan akan diambil orang malah hilang, ambil boleh. Nah cuman bagusnya kalau di Mekah atau kalau menemukan barang itu Pak, mending dititipkan ke otoritas yang berwenang. Di Masjidil Haram itu ada lost and found. Jadi al-mafqudat, jadi tempat barang-barang yang hilang. Saya dulu 2000 berapa ya? 2005 waktu itu saya 2006 itu saya ingat tuh ada jemaah yang yang kehilangan dompet. Saya bilang, Pak, ayo kita cari ke lost and found. Dan ada ternyata Pak dompetnya, cuman dia hilang uangnya aja. Uangnya di dalamnya nggak banyak sih katanya Pak Ustadz, nggak banyak uangnya. Ya nggak apa-apa sih. Nah, cuman kartu-kartunya yang lainnya masih ada. Nah, tapi hati-hati juga Pak, ada juga modus. Ternyata katanya, modusnya apa? Jadi dia ngambil dompet orang, setelah itu dibuang. Itu kan hati-hati, makanya perlu ada saksi itu di situ Pak. Kenapa? Kan bis kita tertuduh kan. Makanya tadi, kalau daripada saya ribet, udah nggak usah diambil aja sekalian. Ini adalah termasuk juga kalau seandainya nemu di pinggir jalan dan lain sebagainya, saya nggak usah saya ambil, khawatir nanti kalau saya ambil nanti malah nanti ada orang suuzon dan lain sebagainya. Makanya tadi kalau mau diambil bagusnya ada saksi, sehingga saksi itu nanti oh iya benar bahwa orang ini menemukan barang itu, contohnya ada segitunya. Saya ada dompet Pak, dompetnya mereknya mahal, tapi duitnya nggak ada.
Kan bisa aja mungkin ada orang yang ngambil, ya udah diambil duitnya. Kenapa kita menemukan? Nah, ini kan, tapi kalau ada namanya kan berarti itu bukan barang temuan ya. Kalau namanya apa, KTP-nya ada. Barang siapa mengambilnya maka dia wajib untuk mengumumkan selama berada di tanah haram. Apabila dia keluar maka dia wajib menyerahkan kepada hakim setempat dan dia tidak bisa memilikinya. Ini bedanya. Jadi kalau di luar tanah haram, kita di Cisaranten ini menemukan sesuatu boleh kita miliki kalau sudah 1 tahun. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya negeri ini haram, tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh dipotong rumput-rumputnya, tidak boleh ditakut-takuti binatang-binatangnya, dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Inilah Bapak Ibu yang disebutkan oleh para ulama kaitan dengan ini. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah SAW mengatakan kaitan dengan luqatah ini, anna Nabi SAW naha an luqatatil hajj. Rasulullah SAW melarang kaitan dengan luqatah jemaah haji. Maksud luqatah jemaah haji itu apa, Pak? Maksudnya adalah jemaah haji yang menemukan luqatah barang temuan, maka Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan dilarang untuk apa? Untuk mengambilnya, ya, kecuali dia memang mau mengumumkan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini yang disampaikan oleh para ulama, maka sering disampaikan oleh para ulama, ini yang disebut dengan dhalah. Dhalah itu artinya adalah harta ataupun binatang yang hilang. Nah, kalau barang temuannya berupa binatang, maka dilihat binatang itu. Apabila ada barang hilang berupa seekor kambing di tengah padang lapang, maka boleh mengambilnya dan mengambil pula manfaatnya pada saat itu. Berdasarkan hadis Nabi, kambing itu untukmu, saudaramu atau serigala. Maksudnya kalau kambing dibiarkan nanti dimakan oleh serigala. Kan seperti itu. Adapun unta, maka pada keadaan seperti ini tidak boleh mengambil. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, apa urusanmu dengan unta? Dia memiliki simpanan air, dia memiliki sepatu untuk kakinya bisa berjalan, dia juga bisa mendatangi air dan memakan tanaman sampai ditemukan oleh pemiliknya. Sama seperti unta, keledai, birol, kuda. Binatang ini dinamakan al-hawamil, yang tidak boleh untuk diambil. Karena tadi Pak, dia bisa hidup sendiri. Termasuk mungkin kalau burung. Burung itu kan dia bisa terbang sendiri kan. Ya biarin, karena burung mau ya kecuali tadi burung-burung yang sifatnya memang bukan burung yang mahal Pak. Kan ada burung-burung tertentu yang memang kalau ada pemiliknya kan beda, bisa ada tandanya. Tapi kalau burung liar ya nggak apa-apa diambil, itu babnya lain. Tapi kemarin katanya ada orang yang kehilangan burung, diterbangkan hilang satu, yang satu balik satu enggak, diambil sama orang. Orangnya nggak tahu itu burungnya burung biasa, kira ada orang beli 5 juta, jadi jual apa senang dapat 5 juta. Nah ternyata kan ada GPS-nya, si pemiliknya tahu oh burungnya ada di sini, dia datangin lah. Ketika datangin diganti jadi 10 juta, jadi dia untung 5 juta, ya untung 5 juta. Ya nggak apa-apa itu kan ya sebagai imbalan kan seperti itu ya. Tapi sekali lagi kalau kayak burung yang bisa terbang sendiri ya biarin. Tapi kalau burungnya contohnya dia malah ngikut itu disimpan aja. Nanti kalau ada yang datang pemiliknya ya tinggal dikembalikan. Tapi tadi barang binatang yang tidak bisa menjaga kehidupannya sendiri maka itu diambil. Kenapa? Khawatir kalau tidak diambil nanti apa? Nanti akan dimakan oleh serigala dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu kalau kita lihat kaitan dengan luqatah yang disampaikan oleh para ulama tentang luqatah ini. Nah, kalau kita baca di dalam buku-buku fikih kaitan dengan luqatah ini, ya, maka sebenarnya di antaranya, kalau kita berbicara tentang luqatah ini di buku-buku Syafi'iyah itu banyak, bukan Syafi'iyah, seluruh ulama mazhab memang membahas tentang luqatah ini. Contoh adalah di dalam kitab At-Taqrib. Ini satu buku yang ringkas di dalam madzhab Imam Syafi'i mengatakan ahkamul luqatah. Wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin. Jika seseorang mendapatkan luqatah, barang temuan di sebuah lapangan atau jalan, itu di tempat umum. Mungkin kalau kita di masjid di mana gitu ya. Falahu akhduha wa tarkuha. Maka dia punya pilihan mau diambil atau dibiarkan. Ya silakan aja, enggak wajib buku. Wa akhduha awla min tarkiha. Tapi tadi mengambil luqatah itu, maksudnya mengambil untuk diamankan, untuk diumumkan, itu lebih baik dibanding meninggalkannya.
In kana ala siqatin minal qiyam biha, jika dia merasa dirinya bisa menunaikan kewajiban untuk menjaga barang tersebut dan memberikan kepada pemiliknya. Wa in akhadaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya. Kata beliau, kalau dia mengambil barang itu, maka hendaklah dia apa? Mengetahui, hendaklah dia mengumumkan kepada masyarakat dengan menyebutkan 6 hal. Dia harus mengenal 6 hal ini. 1 wadahnya, 2 tutupnya, 3 tali pengikatnya, 4 jenisnya, 5 jumlahnya, 6 berat timbangannya. Ini maksudnya ya tergantung barangnya Pak ya. Intinya tahu identitas apa ciri-ciri barang tersebut. Luqata ini hendaklah disimpan di tempat yang aman. Jika orang menemukannya, ingin memilikinya, dia harus mengumumkan selama setahun dari waktu pengumuman, bukan pengambilan barang itu, tapi dari waktu pengumuman di pintu masjid, di tempat ditemukan barang tersebut. Jika pemiliknya tidak ada, dia boleh memiliki dengan syarat harus mengganti seandainya pemilik itu datang kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu kaitan dengan bab luqata ini. Ini adalah kaitan dengan bab luqata. Ini yang disampaikan oleh para ulama tentang bab luqata ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang disampaikan di sini adalah berikutnya oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair adalah ada yang disebut dengan laqit. Ya, apa yang dimaksud dengan laqit? Laqit ini kalau dalam bahasa kita adalah anak kecil yang ditemukan dalam keadaan terbuang di satu tempat. Itu namanya laqit. Tidak diketahui nasabnya, tidak ada yang mengakuinya. Kan sering kita dengar berita-berita temukan bayi dan sebagainya. Nah, kaitan dengan laqit ini bagaimana hukumnya? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang laqit ini bagaimana hukumnya? Maka kata para ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah itu apa? Hukumnya kalau ada bayi atau ada anak yang memang butuh butuh perlindungan dari seseorang dan tidak tahu siapa orang tuanya, maka dalam kondisi seperti ini fardu kifayah hukumnya. Maksudnya apa? Wajib salah seorang dari satu masyarakat untuk mengambilnya dan merawatnya. Jadi ini adalah hukumnya wajib untuk mengambil dan merawatnya. Jadi kalau ada kasus seperti itu maka apa? Maka berarti dia wajib untuk mengambil dan merawatnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini adalah anak itu juga berhak untuk mendapatkan perlakuan dan penjagaan yang baik. Ya kan sering Pak saya kemarin tuh lihat di media sosial ya. Itu di salah satu Instagram, memang di Bandung ini ada beberapa tempat Pak, itu penyimpanan anak yang nggak ada orang tuanya. Saya penyimpanan anak itu apa? Panti asuhan yang anaknya itu orang tuanya nggak tahu yang mana. Ada sih memang beberapa yang orang tuanya ngasihkan ke panti, dan anaknya bukan anak sudah SD Pak. Anak itu kadang pun kurang sudah orang baru. Ada yang baru usia 1 bulan, 2 bulan gitu. Makanya saya kalau lihat itu sedih banget gitu ya. Kan anak itu tidur bareng gitu di Bandung ada beberapa tempat itu dia bukan penitipan anak, tapi memang anak yang ditemukan di mana, atau ada kadang yang orang tuanya itu menyerahkan ke sana gitu, mangga yang pengurus gitu aja. Nah biasanya ada beberapa yang punten, kalau bahasa di medianya itu adalah anak yang tidak diinginkan kehadirannya. Contohnya punten Pak, mungkin anak di luar hubungan nikah gitu ya. Kan dia nggak sanggup mengurus, saya diurus. Nah itu bukan laki, jelas orang tua. Cuman kan dia udah nggak mau ngurus. Nah, tapi ada yang beberapa anak yang nggak ngurus. Kadang di rumah sakit pergi ada orang tuanya. Nah, ini adalah kaitan dengan laki. Makanya kalau kita berbicara tentang ini, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik, sekarang kita lihat Pak bagaimana hukumnya. Nah kalau kita berbicara tentang ini, maka orang yang memungut harus bersaksi atasnya dan harta yang ditemukan bersamanya. Kan bisa jadi Pak ada anak kecil yang dibuang, tapi di situ juga ada harta yang dibawa. Maka dia harus bersaksi. Artinya wajib ada persaksian atas anak yang hilang dan apa yang menyertainya untuk menjaga kebebasan dan nasabnya. Jika tidak disaksikan, tidak ditetapkan hak wali dan pengambilan hukum. Jadi ini Pak kenapa harusnya?
harus jelas gitu ya, harus ada saksi dan benda yang ada itu tadi. Kan ini kaitan dengan nasab. Kaitan dengan nasab itu apa? Kaitan dengan nanti proses pernikahan. Jadi nggak bisa main nikahin aja gitu ya. Karena kan urusan nikah itu nanti urusannya adalah halal haram hubungan suami istri. Nah, ini jadi jangan sembarangan gitu ya. Makanya saya kalau ada kasus seperti ini gimana? Udah ke KUA aja. Karena mereka adalah otoritas yang berwenang kaitan dengan urusan pernikahan. Jadi orang yang memungut harus bersaksi atas. Ini bukan anak saya. Nah sehingga nanti kan ada hukum-hukum fikih. Contohnya apa? Kalau anak ini laki-laki, dia punya anak perempuan, sudah balik, sama-sama balik, kan itu ada aturan kaitan dengan ini non mahram, kaitan dengan aurah. Kalau anak itu perempuan sudah balik, kaitan dengan bapak yang menemukan, kan itu ada kaitan dengan mahram dan lain sebagainya. Tapi maka Bapak Ibu mungkin karena sudah azan, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah kita azan isya. Sebelum kita sholat isya kita break dulu maka.
Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan ya sebentar, nanti setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Jadi sekali lagi adalah orang yang memungut harus bersaksi atasnya dan harta benda yang ditemukan bersamanya. Kenapa ada persaksian ini, Pak? Dalam rangka tadi kaitan dengan nasab ya. Jadi tidak sembarangan kaitan dengan nasab ini. Makanya poin yang kedua, apabila anak pungut ini ditemukan di negeri Muslim, maka dia berarti beragama Islam. Walaupun di negeri tersebut terdapat komunitas non Muslim, artinya dia sudah otomatis ya Muslim, walaupun di situ ada non Muslim yang mungkin saja, tapi ini secara agama berarti anak itu adalah Muslim. Yang ketiga, Bapak Ibu, apabila bersama anak pungut itu ditemukan harta benda, maka diambil sebagian untuk menafkahinya. Jadi kalau ada anak hilang, anak yang hilang membiayai pengasuhan anak tersebut dengan mengambil dari harta anak itu atas izin qadhi, maka orang tersebut tidak berhak memiliki harta tersebut. Jadi maksudnya dia tetap hanya membiayai saja. Jadi kalau ada anak hilang itu kemudian dia bawa harta, maka digunakan untuk biaya pengurusan anak tersebut. Nah termasuk mungkin Bapak Ibu ini kaitan dengan warisan juga ya. Jadi kalau ada anak yatim yang kebetulan anak yatim itu diurus oleh walinya, atau wali itu bisa ibunya mungkin atau bisa saudaranya, maka ya udah digunakan aja harta itu. Tapi dia tidak berhak untuk memiliki harta tersebut. Ya, dia digunakan untuk itu. Nah, bila tidak ditemukan apa-apa, contohnya ternyata pas ditemukan nggak punya harta sama sekali, maka apa Pak yang harus dilakukan? Maka itu diambil dari baitul mal. Jadi untuk menafkahi anak tersebut diambil dari baitul mal. Ya, kalau tidak ada baitul mal gimana? Maka bila tidak ada, maka untuk menafkahi diambil dari harta kaum muslimin. Artinya mencari para donatur. Mungkin kalau ada yang mau. Nah, sehingga kata para ulama mengatakan gini, Pak. Kalau ada dua orang yang menemukan anak hilang, satu yang menemukan orang kaya, yang satu orang miskin, maka kalau disuruh pilih siapa yang akan ngurus? Orang kaya. Kalau tidak ditemukan hartanya. Nah, di zaman Umar bin Khattab pernah satu waktu Umar bin Khattab memberikan keputusan bahwa untuk anak hilang itu biayanya diambil dari baitul mal. Ini adalah kaitan dengan anak hilang tersebut. Nah, kemudian berikutnya Pak, kalau kita berbicara tentang anak hilang ini, berikutnya adalah harta warisan anak pungut sesudah kematiannya itu bukan pemiliknya adalah yang ngurus. Walaupun bisa jadi dia dari kecil ngurus anak tersebut, dari sejak kecil, dari nol sampai dia sukses, kemudian meninggal dunia, maka tetap warisannya tidak kembali kepada kepada ayah angkatnya, tidak kembali kepada ibu angkatnya, tidak kembali kepada saudara angkatnya. Jadi kalau kaitan dengan warisan, nah tapi Tapi mungkin yang akan kembali yang bisa dilakukan itu adalah mungkin kalau si anak itu ngasih wasiat, itu babnya lain. Tapi kan wasiat ada maksimalnya berapa? 1/3. Lebih dari 1/3 nggak boleh. Ini Bapak Ibu sering kejadian gitu ya. Karena anak ini diurus dari kecil, sehingga sehingga menganggap itu anaknya. Nah kan kalau di kita mungkin ada kasus yang memang itu anak yang tidak jelas orang tuanya itu karena ditemukan, atau kadang ada Pak, sebenarnya tahu orang tuanya, tapi si ayah angkat ini atau ibu angkat ini nggak mau ngasih tahu. Itu nggak boleh. Jadi di sini antara bapak ibu ada yang punya anak angkat, itu harus dikasih tahu. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Ini konteksnya apa? Kaitan dengan warisan, kaitan dengan mungkin kalau anak perempuan kaitan dengan perwalian. Jadi nggak bisa. Dia tidak akan dapat warisan, tidak akan bisa menjadi wali. Jadi banyak kasus-kasus terjadi. Sehingga apa? Udah dikasih tahu. Nah ketika contohnya gini, saya contohnya punya anak angkat, kemudian mau menikah, maka saya harus kasih tahu ke istrinya bahwa anak ini bukan anak saya secara nasab, enggak. Cuma memang saya ngurus dari kecil. Walaupun ini mungkin berat. Saya pernah ketemu dengan seseorang, anak itu pun tentu orok belum, lahir di rumah sakit, diambil oleh seseorang karena orang tuanya nggak mau ngurus, diambil dari kecil. Sekarang sudah selesai kuliah,
Tapi saya nggak tahu apakah sudah dikasih tahu belum orang tua itu siapa. Ini kan kadang di kita di delay Pak ngasih tahunya itu. Khawatir sudah aku dikasih tahu nanti dia ke orang tua. Ya biarin aja sama orang tua. Insya Allah pahala kita tetap akan didapatkan. Sehingga apa? Apabila anak pungut itu harta warisan anak pungut sesudah kematiannya itu kembali kemana? Ke Baitul Mal. Termasuk diat. Diat itu tebusan. Contoh begini, kalau ada anak angkat dibunuh. Nah kemudian apa? Nah maka orang tua angkat yang gak berhak dia menentukan bunuh lagi atau bayar diat. Yang menentukan siapa? Pemimpin. Yang menentukan adalah di sini adalah siapa? Pemimpin. Sehingga apa? Sehingga dikisos saja atau dibayar diat. Nanti diatnya tidak diambil, tidak dikasihkan ke orang tua angkat, tapi kepada siapa? Kepada Baitul Mal. Ini adalah konteksnya kaitan dengan jadi anak angkat itu ada aturan-aturan seperti itu. Nah ini di kita pun Pak, anak angkat ini banyak kasus terjadi dan begitu. Kalau ini anak angkat dari kecil, kadang lupa kaitan dengan etika, kaitan dengan mahram, kaitan dengan warisan, kaitan dengan perwalian. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair kaitan dengan ini, maka kata beliau, apabila seorang laki-laki mengklaim bahwa anak pungut itu adalah anaknya, maka wajib untuk diserahkan kepadanya jika memang terbukti anaknya. Ya mungkin bisa jadi ada anak ditemukan sudah dewasa, kemudian apa? Sudah dewasa, oh ini anak saya. Ya kalau dia bisa mendatangkan bukti-bukti yang ada, silakan. Ada kejadian saya lihat di media sosial, di medsos itu, ada seorang orang tua, dia menitipkan ke panti asuhan anaknya. Kata dia, saya nggak sanggup sekarang biaya untuk sendiri aja susah. Saya nggak mau anak saya kesusahan. Saya titipkan di panti asuhan. Tapi kalau ekonomi saya sudah membaik, saya ambil lagi. Jadi kan perlu ada datanya Pak, kayak gini. Ya mesti kalau ada yang nitip dari Israel harus pendatanya. Kenapa? Kaitan dengan asal dan lain sebagainya. Kaitan. Jadi kalau ada yang ngaku, ya harus dibuktikan. Benar nggak itu anaknya? Kalau bukan maka apa? Kalau bukan, nggak usah dikasih. Begitu pula jika yang mengklaim adalah seorang perempuan, maka dia wajib diserahkan kepadanya. Ini kan kejadian Pak. Zaid bin Harisah itu kan, Zaid bin Harisah itu kan, apa ketika itu kata beliau awalnya kan seorang budak. Terus kenapa? Setelah itu orang tuanya tahu. Dan akhirnya kata Rasulullah, saya kasih kepilihan kepada anakmu, mau tetap dengan saya atau mau kepada orang tuamu. Tapi waktu itu Zaid mengatakan saya tetap dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi bab ini adalah kaitan dengan luqatoh. Ini sekali lagi kalau kita berbicara tentang luqatoh ini tadi barang yang ditemukan itu bukan barang di tempat yang dikuasai orang, enggak. Memang di tempat yang di tempat umum yang kepemilikannya juga kita tidak mengetahui. Itu yang disebut dengan luqatoh. Nah, tapi Bapak Ibu, sekira itu saja mungkin yang bisa disampaikan di hari ini kaitan dengan bab luqatoh. Tapi sebelum saya akhiri, barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya. Mangga Pak Tafadhol. Mangga. Kalau misalkan nemu dompet di jalan utama, ternyata ada uangnya, kan kalau misalkan kayak tadi di tanah haram itu kan harus ke perintah tersebut. Kalau misalkan uangnya nih diambil, apakah yang ngambilnya terkena hukum syar'i atau tidak? Yang hanya saya atau misalkan nggak tahu aja gitu atau gimana? Enggak, itu tidak disebut syariqah. Jadi beda. Syariqah itu, jadi kalau ada orang yang mengambil, kemudian kalau ini memang kalau yang di tanah haram ada juga yang kasusnya memang mencuri ya. Mencuri, uangnya dibuang, dompetnya dibuang, uangnya diambil. Itu kan mencuri. Nah tapi kalau yang tadi itu tidak disebut dengan syariqah. Jadi dalam terminologi bahasa Arab nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan yang akan datang. Jadi begini Pak, mengambil barang orang itu macam-macam. Ada mengambil barang dari tempat yang tersembunyi dengan cara sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri. Tapi kalau mencuri barang, mencuri sesuatu dengan kecepatan tangan, itu namanya copet.
Iya. Kemudian ada lagi mencuri barang dengan apa? Dengan paksaan, itu namanya gosok. Gosok. Ya, dengan paksaan itu maksudnya dengan cara kezoliman gitu ya. Jadi paksaan itu dengan cara kezoliman. Contohnya punten, Mbak. Ya, begal beda lagi. Nanti ada beda lagi. Itu dengan cara kezoliman tuh begini. Contohnya gini, ada kan di kita banyak Pak punten, lahan pemerintah. Terus dipakai rumah. Nah, itu namanya gosok, Pak. Bukan mencuri ya. Bukan mencuri. Itu namanya gosok. Nah, kalau tadi begal, apa beda? Mengambil barang orang dengan ancaman. Itu namanya begal, atau dalam bahasa fikih namanya hirobah. Dan dia biasanya melakukan perbuatan lain. Jadi kalau begal itu apa? Mengambil barang orang dengan cara diancam, sampai ada yang ditusuk dan lain sebagainya. Itu namanya hirobah. Nah, kemudian yang terakhir Pak, ada yang disebut dengan khianat, atau bahasa kitanya korupsi. Korupsi itu beda hukumnya. Jadi bukan mencuri bahasanya. Walaupun bahasa kita semuanya mencuri ya. Nah, dalam bahasa fikih itu namanya adalah khianat atau ghulul. Apa yang dimaksud dengan ghulul? Ghulul itu adalah mengambil harta yang bukan haknya, tapi melalui apa? Tapi harta tersebut adalah di bawah kekuasaannya. Jadi gini, saya punya punya kekuasaan untuk menggarap untuk mengelola anggaran. Maka anggaran itu saya akal-akalin jadi memperkaya diri saya. Itu tidak mesti di kantor, Pak. Di masjid juga mungkin saja. Di kantor maksudnya tidak mesti di pemerintahan, di kantor swasta juga mungkin saja. Itu namanya adalah. Nah, kalau tadi mengambil itu ya dia termasuk pencurian. Cuma bukan disebut dengan sarikoh. Kalau sarikoh kan tadi mencuri barang dengan cara apa? Dengan cara dia mengambil barang yang tersembunyi dari tempat yang tersembunyi, tempat aman, kemudian dia ambil secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau tadi tetap berdosa, tapi dia hukumnya tidak hukum potong tangan. Itu bedanya ya. Jadi hukuman apa tadi Pak? Tadi sama-sama nggak boleh semuanya. Tapi tadi nanti hukumannya akan berbeda. Makanya tadi contohnya ada orang menguasai tanah orang lain. Kira-kira mencuri bukan? Ya dalam bahasa kita mencuri kan sebenarnya. Tapi kan sebenarnya dia bukan mencuri, tapi apa? Itu gosok namanya. Nah tentu ini ada hukumannya. Sehingga contohnya gini, kalau ada orang yang menanam tanaman di tanah orang lain tanpa seizin, nah terus gimana Pak? Maka pemilik tanahnya datang, ya udah suruh kamu cabutin semua. Nah atau bisa jadi, ya udah kamu pulang, ini punya saya ambil. Ini kan bisa seperti itu, kan ini konteksnya kaitan dengan dosa. Tapi tetap semuanya adalah berdosa. Tapi nanti kita bahas satu persatu. Makanya kalau sarikoh itu membahasnya di dalam kitab hudud, sarikoh itu. Tapi kalau gosok itu masuknya di bab muamalah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram itu masuknya ke dalam bab muamalah. Karena nanti kaitan dengan hasil gosoknya. Nah, ini kan nanti kalau ada orang yang orang menggosok gitu ya, atau orang mencuri, terus dia bertaubat, gimana caranya? Itu nanti beda, ada kasus-kasus tertentu yang berbicara tentang itu. Itu barangkali kalau bisa ya. Ada yang lain? Oke. Ini ada misalnya yang kayak anak angkat sebenarnya kan bukan mahram, berarti tetap si orang tua angkat sama anak itu harus menutup jaga auratnya selama. Iya, jadi makanya itu tadi kalau mau mengangkat anak bagusnya gini. Kalau mau mengangkat anak saya sebagai laki-laki, gitu ya. Nah, bagusnya adalah kalau mau mengangkat anak siapa? Saudara perempuan, saudara keponakan saya yang perempuan. Sehingga apa? Ketika dengan istri saya, dia kan ya mahram. Kalau perempuan dengan perempuan kan sama. Atau kalau contohnya gini, angkat anak tapi saudaranya istri, maka bagusnya anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki? Ya, biar dengan saya sebagai suami nanti bisa berinteraksi, itu maksudnya ya. Jadi tetap Pak itu mahram, hati-hati. Maksudnya itu adalah harus dijaga kaitan dengan bukan mahram. Itu kaitan dengan aurat harus dijaga. Dengan anak angkat itu karena dia anak angkat bukan anak kandung. Kecuali tadi anak angkat adalah saudara. Contohnya gini, saya punya anak angkat laki-laki, tapi itu adalah saudara istri saya, ya kan? Yuk dengan istri saya, ya saudara kan ada hubungan nasab seperti itu. Itu barangkali. Ini dalam agama. Ustaz, kalau kita kehilangan benda atau materi cepat ribu, hilang motor,
ribut, hilang mobil ribut, hilang duit ribut. Tapi kalau hilang iman, tenang-tenang saja. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak hilang dari diri kita? Ya, baik Pak. Yang hilang harta ribut ya nggak apa-apa, orang hak kita, nggak ada salahnya. Jadi jangan sampai bilang iman apa hilang harta ribut, ya nggak apa-apa, orang hak saya. Saya bertanya kan boleh dalam fikih. Yang nggak boleh itu adalah nanya kehilangan barang di masjid, itu nggak boleh. Ya kalau gini, Bapak kehilangan motor, ya tanyain ke Pak RT, tanyain ke satpam, tanyakan ke yang ronda. Itu bukan ribut Pak, kita menanyakan hak kita. Itu ya, itu sesuatu yang dibolehkan. Yang nggak boleh itu nanyain barang hilang di masjid, itu yang nggak boleh ya. Nah ini berikutnya adalah pertanyaannya tentang bagaimana menjaga keimanan. Ya satu Pak, menjaga keimanan itu satu harus banyak berdoa. Itu ya, harus banyak berdoa. Kenapa? Karena kan iman itu kaitan dengan hati. Hati itu kan Allah yang menguasai. Makanya kenapa Rasul itu mengajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kan ditanyakan oleh Sayyidah Ummu Salamah. Ya Rasul, kenapa kau banyak berdoa itu? Maka kata Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, tidak ada satu anak Adam pun kecuali hatinya berada dalam genggaman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk menjaga keimanan dengan ilmu. Ilmu itu adalah dengan ilmu. Ya kan kita dengan ilmu kan jadi tahu ini boleh, ini enggak. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak. Yang ketiga adalah tentu kita harus bersama dengan orang-orang baik. Makanya berteman itu dengan siapapun boleh. Tapi maksudnya berteman dalam konteks berteman dengan siapapun. Tapi mungkin yang jadi bestie, yang jadi teman dekat itu dipastikan orang-orang yang baik. Kalau saya tuh kemarin dengerin ceramah, bagus juga ceramah pendek di Instagram, ceramah pendek. Itu beliau mengatakan begini, kalau bisa kita ini jangan terlalu banyak kongko-kongko. Ya ngobrol boleh, tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah kongko kebanyakannya apa? Ngomongin orang dan lain sebagainya gitu kan. Itu barangkali tiga hal itulah minimal gitu ya. Jadi pertama dengan doa, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga dengan berteman dengan orang-orang. So, itu masih banyak Pak hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk mempertahankan keimanan. Itu barangkali Pak Profesor. Terakhir Mana? yang tadi untuk mengangkat anak, kalau misalkan anaknya misalkan diangkat dari kecil, perempuan disusuin, berarti kan tetap dari mahram. Ya disusuinnya memang ada air susunya. Misalkan Ya, ada, ya kalau ada mah ya jadi mahram buat ibunya. berarti aman Ya, aman buat ibunya. Tapi kan biasanya yang ngangkat anak tuh biasanya kan gak punya anak. Ya. Dan itu harus dipastikan anaknya itu adalah nyusu sampai 5 kali. 5 kalinya kenyang. Nah punten ini mungkin kaitan dengan susuan. Punten di kampung mah berbuat cerik tuh wow gitu kan. Nah itu hati-hati. Kalau Pak nggak hati-hati. Kan kadang anak nangis diambil ibu itu pada susuan Pak Abi. Kalau dia sampai 5 kali kenyang itu jadi mahram. Nah berarti kalau si ibu itu punya anak nggak boleh nikah dengan anak. Itu Pak hati-hati. Termasuk punten buat bapak-bapak bisi ini Pak ya. Bisi punya anak. Justru mana? Maksudnya gini, bisi bapak-bapak kebetulan istrinya pas lahiran anak air susunya nggak keluar. Nah kadang kan suka ini Pak, suka apa namanya? Ada bank ASI ya kalau di rumah sakit tuh ya. Iya Pak. Nah bank ASI itu Pak dipastikan itu identitas pemiliknya siapa. Jadi jangan sembarangan. Kenapa? Khawatirnya apa? Karena kita nggak tahu, anak kita laki-laki ternyata yang donor ASI-nya itu adalah punya anak perempuan kan kalau bertemu. Nah, istri saya tuh punya anak susuan, istri saya, dan itu jelas anak susuannya, ya anak susuannya jelas. Nah kebetulan anak laki-laki, kemudian istri saya juga pas nyusu itu adalah laki-laki, jadi ya aman lah gitunya. Tapi saya bilang ke itu, ini adalah mahram, seperti itu Pak ya. Jadi kalau tadi adalah kalau disusui jadi mahram, tapi ingat Pak, bising kayak bapak punya istri, ya pas lahiran air susu tidak keluar di pakai donor ASI itu Pak. Terakhir Pak, makasih. Penemuan barang di tanah abang. Ya. Nah, kalau seandainya sempat terbawa ke Indonesia, kan ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Baik Pak. Jadi kalau karena tadi dilarang Pak ya, jadi kembalikan aja. Kalau barang temuannya, iya, ya dikembalikan kan nggak mesti sama bapak, dititipin ke siapa gitu ya. Nanti dikasihkan ke lost and found. Pada saat awal itu kita mungkin yang namanya gerak kaki perempuan. Saya
pikir takut kena orang lain, baik orang lain. Iya, Ke bawah. bawah. Ya dikembalikan juga nggak apa-apa, atau dia udah Pak disodakokan aja, itu mah karena nggak tahu ya. Nanti kan prosesnya kalau tahu kan BPnya beda. Nah, yang dilarang oleh para ulama itu begini, kalau di tanah haram, kalau di tanah haram nggak boleh niat untuk dimiliki. Nah, sehingga nanti kasusnya karena tidak boleh niat untuk dimiliki kan berarti apa? Ya harus dikembalikan kan? Makanya jangan diambil itu tadi, karena itu selamanya tidak akan pernah jadi milik kita. Sehingga kalau seandainya kita ngumumin nggak ada, kita harus pulang ke negeri kita, gimana? Harus dikembalikan kan tadi yang disampaikan di sini. Nah, sebentar saya bacakan sini Pak ya. Nah, barang temuan berupa yang ketiga tadi. Barang temuan di tanah haram itu barang temuan yang ditemukan di Mekah tidak boleh untuk diambil kecuali karena khawatir barang tersebut akan hilang. Barang siapa yang mengambilnya maka dia wajib untuk mengumumkan selama berada di tanah haram. Apabila dia keluar maka dia wajib menyerahkannya kepada hakim setempat dan dia tidak bisa memilikinya. Artinya kan berarti dikembalikan saja ya mungkin kalau di Masjidil Haram itu Pak dikembalikan kalau handphone aja. Itu ada. Itu udah terbawa ke Indonesia. Barangnya masih ada Pak. Udah nggak ada. Kalau masih ada dititipin aja Pak. Mungkin siapa yang umroh dititipkan ke handphone. Karena kan tadi kalau lihat dari sini siapa mengambil maka dia wajib untuk mengumumkan selama di tanah haram. Apabila dia keluar, nanti keluar kan berarti dia mau pulang. Dan dia tetap tidak boleh memiliki, maka serahkan kepada otoritas yang berwenang di situ. Nah sekarang di Masjidil Haram itu kan otoritas yang berwenang itu ada namanya Qism Al-Mafqudah. Qism Al-Mafqudah itu seluruh barang-barang yang hilang itu ada di situ. Makanya saya kalau ada orang kehilangan sesuatu di sekitar area Toha gitu ya di Masjidil Haram, ya udah saya cari aja di situ ke Al-Mafqudah. Ada nggak? Ya kalau ada ya jadi rezekinya seperti saya pernah menemani jemaah. Itu alhamdulillah dompetnya ada, tapi uangnya hilang. Itu kan mencuri ya, dalam konteks mencuri bukan mencuri dalam bahasa kita salifah ya. Ya tentu dia mengambil barang orang yang zalim. Makanya tadi Pak dikembalikan aja kalau seperti itu Mas. Nah terus kalau udah nggak ada ya kita bertaubat saja kepada Allah karena kan itu mah ketidaktahuan. Tapi kalau masih ada ya Allah. Tapi Pak punten suka ada juga di kita cuma lamun batu kacanak di Arab gitu nya. Kan di batu mah bukan benda hilang ya, atau ada apa yang ke bawah cerita itu perlu dibalikin deh ya lamun teu kayak bakal gelo. Nah gelo teh cik saya teh bukan karena batunya Pak, gelo teh karena mikiran kumaha balikeun eta batu. Bisa aja Pak kalau nanti ada yang umroh mungkin bisa juga. Ya. Baik Bapak Ibu, cukup barangkali sudah jam 19.30 ya. Baik saya akhiri kajian kita di hari ini mungkin dengan insya Allah nanti kita bahas Pak, ada bahas tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti ada pembahasan tentang gosok Pak ya. Ini gosok ini nanti bagaimana nanti tentang gosok mengambil harta orang dengan jalan pemaksaan yang tidak bisa dibenarkan. Tapi bukan dengan ancaman. Itu kalau ancaman hirobah. Mengambil dengan membunuh itu namanya hirobah. Nah, itu kan ada hukum-hukum yang tersendiri. Nah, bagaimana kaitan dengan gosok ini? Contohnya ada orang menempati tanah milik pemerintah atau ada orang menempati tanah milik orang lain. Kemudian pemilik tanahnya datang ingin ngambil, terus minta ganti rugi gitu kan, nah dibenarkan atau tidak gitu kan, dalam syariat itu bagaimana? Nanti coba kita bahas dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair, sekaligus juga nanti mungkin dibahas juga di hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam. Baik, saya kira Bapak Ibu dicukupkan sekian kajian kita di malam hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qarib ihdinas siratal mustaqim. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.